Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabihil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita. Materinya adalah terkait dengan apa saja yang bisa kita lakukan dan itu manfaat terhadap orang yang sudah meninggal. Ya, ini materi penting sekali untuk kita paham, karena terus terang ini menjadi pertanyaan di masyarakat kita sekarang, bahwa ketika orang itu sudah mati, ya sudah selesai. Tidak perlu ada ini, tidak perlu ada itu, tidak perlu baca ini, tidak perlu baca itu. Ini yang perlu kita jelaskan, bagaimana pandangan para ulama kita ya terkait dengan masalah ini. Yang pertama, ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Ya. Shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah. Biasa juga kita mendengar redaksi hadisnya idza mata ibnu adam. Ya. Kalau redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu idza matal insanu. Ya, tapi di riwayat lain idza mata ibnu adam. Artinya sama. Jadi ketika manusia itu mati, anak cucu Adam itu meninggal, terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 kata Nabi. Ya, saya perlu jelaskan pertama bahwa pengecualian di dalam hadis ini, yakni kecuali 3 hal, itu di dalam ilmu usul fikih biasa disebut dengan al-adad. Ya, kalau kita belajar ilmu usul, ada yang disebut di sana dengan istilah mafhumul adad. Ya, bagaimana memaknai bilangan-bilangan itu? Intinya para ulama usul itu tidak menjadikan bilangan-bilangan itu sebagai hujjah. Dalam arti itu bukan berarti itu sudah kata mati. Ya, artinya itu sudah finish. Bahwa betul-betul yang akan manfaat hanya 3, tidak lebih dan tidak kurang. Itu maksudnya. Ya. Nanti kita jelaskan.
Jadi ajak kamba engkau makada berarti telutongan mi bawah. Dia kalau dilebih, ya itu kalau dari sisi usulnya mafhumul adat itu kata ulama bukan hujjah. Jadi kalau bukan dalil berarti itu bukan berarti bahwa itu adalah kata terakhir, bahwa betul-betul hanya 3 saja yang tidak putus. Ya, tidak seperti itu. Apa yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah? Ya, ini yang tidak putus. Ya, sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa berjalan, ya, tidak putus pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ya, padahal dia sudah meninggal, tapi ada sesuatu yang pernah dilakukan semasa hidupnya dan itu sangat manfaat. Bahkan manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang, maka inilah tidak putus-putus. Ya, dicontohkan oleh guru kita di dalam kitab ini seperti misalnya ya kahufri bi'rin, seperti orang yang pernah menggali sumur ketika dia masih hidup. Ya, buah ibu-ibu, ya kalau dulu kan memang begitu Bapak Ibu sekalian. Kita masih ingat waktu kita masih kanak-kanak, biasa ada sumur besar, semua orang hampir datang ke situ ngambil air, atau ada juga air apa itu sumur yang dipompa itu. Ya, kalau kemana ke rumah, di kampung-kampung masih ada begitu, tapi kalau di kota-kota hampir sudah tidak ditemukan karena semua orang itu sudah main bor-boran gitu. Jadi dia punya bor untuk konsumsi pribadi. Ya, tapi dulu tidak. Nah, yang begini-begini itu akan senantiasa menjadi menjadi sedekah jariyah. Istilahnya selama manfaat daripada sumur itu ada, maka selama itu pula juga amalnya akan sampai kepada yang bersangkutan sekalipun sudah tiada. Ya, dan ini kalau kita telusuri sejarahnya itu ada, ya pada masa Nabi SAW, ya itu ada sumur bahkan dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada di sana disebut sumur Maunah. Ya, itu dibeli oleh sahabat karena yang punya itu ceritanya di awal adalah orang Yahudi. Dia tidak pengen kalau ada orang Islam datang ke situ ambil air, akhirnya kan sumurnya dibeli. Ya, supaya nanti orang-orang Islam juga leluasa untuk mendapatkan air di situ. Ya, itu yang menjadi contoh. Seperti menggali sumur, atau yang kedua kata guru kita di sini waqfu mushafin, atau pernah mewakafkan misalnya Al-Qur'an. Ya, memberikan Al-Qur'an kepada satu instansi kah, ataukah TKTPA kah, atau sekolah kah, ya, atau istilahnya sekarang wakaf. Ada orang ya sengaja beli Al-Quran, misalnya berapa dia beli Al-Quran, baru dibawa ke masjid makmur misalnya, supaya dibaca oleh semua jamaah, itu diwakafkan. Nah, itu termasuk sedekah jariyah, tidak akan putus selama Quran itu dibaca oleh kita yang masih hidup. Ya, itu contoh. Wabina'u masjid, atau juga mungkin ada orang semasa hidupnya pernah membangun masjid. Ya. Dan membangun masjid itu Bapak Ibu sekalian tidak mesti dia sendirian yang bangun. Ya. Engkau tahu kumatabai papeda linona lena sengengi. Pokoknya siapkan saja tanahnya, nanti masalah pembangunannya saya yang tanggung semuanya.
Ya, terima kunci istilahnya. Alhamdulillah ada begitu. Itu juga masuk. Atau masuk masjid dalam bentuk swadaya, jamaah, berapa-berapa. Itu semua adalah bagian daripada sedekah jariyah. Tidak akan putus. Ya, tidak akan putus selama masjid itu juga digunakan. Ya, seperti itu. Lalu kemudian au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya. Pak disengeng yang make gunai. Ya, seperti apa? Ya. Masuk di sini adalah misalnya ada orang ketika dia masih hidup pernah menjadi seorang guru, dia mengajari orang banyak sehingga ya ilmunya itu turun temurun. Puramanta guru ya Riga misalnya pernah jadi guru ngaji atau guru apa saja, yang penting ilmunya benar gitu. Ilmunya manfaat, apapun itu modelnya, ya itu insya Allah akan senantiasa menjadi sedekah, menjadi amal yang tidak akan putus, ya akan didapatkan oleh yang sudah tiada. Ya. Lalu kemudian kata guru kita selanjutnya, termasuk di sini misalnya waladun salihin aw waladun salihun yad'ulah. Dia punya anak saleh, selalu senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan waladun salihin, anak yang saleh yang mendoakan orang mati itu tidak hanya sebatas anak secara biologis. Maka da alena tongo pa jajiangina jaji. Maka da niga ye, maka da nurena, tidak masuk waladun salih. Tidak. Waladun salih di sini bisa saja secara biologis, bisa secara non biologis. Ya, sama dengan tadi seorang guru meninggal, banyak murid-muridnya selalu mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan engkau merahmati guru saya yang bernama ini. Ya, dia sudah tiada ya Allah, mudah-mudahan engkau masukkan ke dalam surgamu. Itu termasuk waladun saleh. Ya, jadi bukan saja yang dimasuk waladun saleh maka ada anak tak tunggu pada janji. Anak badi bola tadi nak tama tapi kupura di pak guru, ini na sabar itu na matujuri tujuna decenge na pakai simatan di lodoangan na sabah. Murid kita misalnya, ya, seorang murid yang baik adalah murid yang tidak pernah melupakan siapapun yang pernah berjasa pada dirinya, termasuk guru-gurunya. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya pribadi sampai hari ini kalau saya ingat guru saya doakan. Padahal mereka juga sudah banyak yang sudah meninggal. Kita doakan karena jasa-jasa mereka itu alhamdulillah artinya ya adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan. Ya. Apa mulaki waktu tak becu siapa yang pernah ngajari kita makalepu, alepu batasit, nah itu. Seperti itu. Ya, diingat-ingat. Jadi itu masuk. Lalu kemudian selanjutnya ini persoalan yang kedua, kata guru kita, al-qira'atu 'alal mayyiti wa fi'lus salafi. Bagaimana hukumnya membacakan Al-Qur'an kepada orang mati? Apakah itu sampai atau tidak? Nah, kita dengarkan di sini. Jadi ini kitab yang kita baca, ya. Wa rubbama yakunu mutanatti'un mimman yatasabbasu bi adhyalil adami li raddi kulli mas'alatin wa inkaru kulli jadidin bi qawlihi lam yaf'alhu as-salafu wa lam yasbut anhum. Rubbama yaqulu hadha innal qira'ata 'alal mayyit lam yaf'alha as-salaf. Ya.
Boleh jadi ada orang mengatakan membacakan Al-Quran kepada orang mati itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang dulu, termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Mungkin ada orang mengatakan begitu, sehingga dia berkesimpulan gara-gara tidak dilakukan oleh orang-orang salaf, termasuk sahabat Nabi, maka itu juga dia tidak melakukan. Ya, kita jelaskan apa benar para ulama salaf atau sahabat dalam hal ini termasuk tidak pernah membacakan Al-Quran kepada orang mati. Naqulu lahum, kita katakan kepada orang yang seperti tadi, hadhihi da'wa ghairu sahihah. Ya, kata guru kita di dalam kitab ini, hadhihi da'wa ghairu sahihah. Pendapat seperti ini tidak benar. Pendapat seperti ini, pernyataan seperti ini, anggapan seperti ini itu tidak benar. Yang mana yang dimaksud pendapat tidak benar? Kalau dia mengatakan ulama-ulama dahulu termasuk sahabat tidak ada yang membacakan Al-Quran kepada orang matinya. Apa buktinya? Li'anna al-qira'ata 'alal amwati sahhat an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Karena membacakan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran pahalanya dihadiahkan kepada orang mati, itu ada riwayatnya dan itu sahih bahwasanya Abdullah ibn Umar itu melakukan. Siapa Abdullah ibn Umar? Anaknya panguluta Umar bin Khattab. Dia adalah juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira ini sudah jelas bahwa sahabat-sahabat Nabi pun di antara mereka ada yang membacakan Al-Quran kepada orang matinya, termasuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ya. Wa hakaha Sya'bi 'anil Ansari. Ya. Dan ini juga diceritakan oleh Imam Asy-Sya'bi dari kalangan Al-Ansar, maksudnya orang-orang Madinah. Siapa Imam Asy-Sya'bi? Itu adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Imam Asy-Sya'bi. Ya. Wa thabata 'anil Imam Ahmad wa huwa min kibari a'immatis salafi. Bahkan juga dinyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pun juga melakukan hal yang sama. Masukna panguluta Andraguruta Imam Ahmad bin Hanbal itu juga menjadi kebiasaan beliau ketika masih hidup adalah membacakan Al-Quran kepada orang matinya. Ya. Wa huwa min kibari a'immatis salaf, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah salah satu ulama besar dari kalangan salaf. Karena seperti yang pernah kita jelaskan, pengertian salaf itu Bapak Ibu sekalian adalah 300 tahun pertama. Jadi yang dimaksud dengan salaf adalah 300 tahun pertama. Itu menurut penjelasan para ulama. Jadi maksudnya kira-kira orang-orang yang hidup pada abad ketiga, ya, pada abad ketiga, ya, itulah yang disebut dengan generasi salaf. Dan Imam Ahmad termasuk, karena Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, dan beliau ini adalah hidup di abad kedua ketiga Hijriah. Ya, itu. Lalu kemudian kata guru kita di sini, al-qira'atu 'alal amwati amara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
terselesai di belah. Oh iya masalah. Oh, nak kontak amma ki. Ya, hati-hati kalau ada kabel yang tidak ini. Ya, kita lanjutkan. Al-qira'atu 'alal amwati amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membacakan Al-Qur'an kepada orang mati itu termasuk bagian daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Nabi mengatakan, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakanlah surah Yasin kepada orang-orang matimu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab yang ditulisnya yang disebut dengan Al-Musnad. Ya. Jadi menesa dalilina. Apa kata Nabi? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah wahai sekalian, kata Nabi, orang-orang matimu surah Yasin. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah. Ya. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabih al-Adhkar ma nassahu qala al-ulama'u min al-muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadail wat targhib wat tarhib bil hadits ad-dha'if ma lam yakun mawdu'an. Jadi Imam Nawawi itu menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar bahwa seandainya saja ada mengatakan bahwa hadis yang disebutkan itu adalah hadis dhaif, lemah, maka dia menegaskan bahwa para ulama ahli hadis, para ulama ahli fikih dan selainnya mengatakan bahwa boleh, bahkan dianjurkan ya hadis dhaif itu dipakai di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah fadailul amal. Masalah kemuliaan-kemuliaan itu bisa dipakai hadisnya, atau targhib wa tarhib, atau hadis yang berkenaan dengan ancaman dan kebajikan. Malam yakun maudu'an, selama hadis itu bukan hadis palsu. Ini juga sudah pernah kita jelaskan bahwa perlu dibedakan antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu, hadis munkar, hadis maudhu, itu jelas diyakini 100% kalau itu bukan ucapan Nabi SAW. Tapi kalau hadis dhaif, hadis lemah, itu banyak faktor yang menyebabkan dia bisa lemah. Mungkin yang menerima itu ingatannya sedikit agak lemah sehingga hadisnya juga dipermasalahkan. Padahal bukan berarti bahwa hadis itu otomatis bukan Nabi yang mengatakan demikian, bukan. Ya, itu. Lalu kemudian ini ada riwayat lagi. Warawal Imam Ahmad fil Musnadi. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Musnad annahu lamma hadaratil wafatu Gudayfah bin al-Harith as-Sunali qala liman indahu hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Jadi penguluta Imam Ahmad bin Hanbal ketika seorang bernama Gudayf ya bin al-Haris itu meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin, apakah tidak ada di antara kalian yang bisa membacakan surah Yasin? Ya, yaruna kutana penguluta niga sanna anda guruta Imam Ahmad bin Hanbal. Tidakkah ada orang yang bisa bacakan surah Yasin kepada Gudayf bin al-Haris ini karena dia sudah mati? Qala fa qara'aha Salih bin Suraih ya As-Sakuni. Maka Imam Ahmad mengatakan yang membacakan surah Yasin pada saat itu adalah
seorang yang bernama Saleh bin Syuraih As-Sakuni. Itu artinya Imam Ahmad sendiri dari kalangan salaf berpandangan bahwa membaca Al-Quran kepada orang mati adalah sesuatu yang jaiz, yang dibolehkan. Kalau jaiz, boleh, berarti ada manfaatnya kepada orang mati. Pada itu juga guna-gunanya dipikir wagah kode itu gagal. Tujuannya, ya kan? Itu logikanya begitu. Ya, jadi artinya kalau Al-Quran itu dibacakan kepada orang mati, berarti itu ada manfaat yang bisa didapatkan oleh orang mati. Paling tidak pahala-pahalanya kalau diniatkan itu sampai kepada yang bersangkutan. Ya. Fakanu yaquluna idza quri'at yani yasin ala mayyitin khuffifa anhu biha. Jadi para ulama pada saat itu mengatakan ketika surah Yasin itu dibacakan kepada orang mati, maka mungkin azabnya itu bisa diringankan. Ya. Ya, wa asnala sahibu musnadil firdaus ila Darda. Jadi ini juga ada hadis dari Abu Darda. Siapa Abu Darda? Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali. Ya, sahabatnya Nabi kurang lebih 110 sebegana yang ditulis nama-namanya satu persatu di dalam sejarah. Itu hanya kurang lebih 10.000 orang saja. Dari 10.000 orang itu tidak semuanya juga meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu hanya kurang lebih 2.000 orang saja. Ya, itu ceritanya seperti itu. Nah, termasuk Abu Darda meriwayatkan hadis, kata Nabi SAW, "Ma min mayyitin tuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu azza wa jalla alaihi." Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Darda, disebutkan di dalam kitab Musnadul Firdaus. Ya, dan ini juga disebutkan di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Imam As-Sayuti, namanya Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'thur. Jadi menasar rujukannya, menasar referensinya. Ya, siapa tahu ada yang mau mencari betulkah? Kitabnya ada. Musnad Al-Firdaus. Ada kitabnya Imam As-Sayuti, namanya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Itu kitab tafsir, tapi yang kedua ini, yang satu itu memang kitab hadis. Apa kata Nabi? Ma min mayyitin, tidak ada satu pun orang yang meninggal, tuqra'u indahu Yasin, lalu dibacakan Yasin, illa hawwanallahu azza wa jalla alaihi, kecuali Allah akan meringankan atasnya. Artinya Allah akan mengasihi. Ya. Qala Muhibbuddin At-Tabari, al-muradu al-mayyitu alladhi faraqathu ruhuhu. Jadi ada seorang ulama bernama Muhibbuddin, yang dimaksud dengan mayit di sini adalah orang yang memang sudah terpisah antara nyawanya dengan tubuhnya. Paku masih di mau pidai patuna mate, mana mika pengistilahnya. Jadi yang dimaksud, yang dibacakan surah Yasin di sini dan Allah akan meringankan atasnya, itu adalah orang yang sudah berpisah antara nyawa dengan tubuhnya. Itu disebutkan oleh Imam Muhibbuddin At-Tabari. Ya. Panjang. Intinya begini. Para ulama dari 4 mazhab, mazhabnya Hambali, mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali, banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa membacakan Al-Quran kepada orang mati, kalau diniatkan pahalanya sampai kepada itu, maka itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Ini kita tidak baca karena waktunya agak lambat. Tapi nanti kalau seandainya ini, ya salah satu contohnya dari kalangan Hanafi, mazhab Hanafiyah, ya
Misalnya Imam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar Al-Murginani, ada kitab fikih disebut dengan Al-Hidayah. Ya. Ada yang lain, Syamsuddin Abil Abbas bin Ibrahim As-Saruji. Ya, itu dalam kitab Nafahatun Nasamat fi Usuli Ihda'is Thawabi lil Amwat. Badruddin Al-Aini itu dalam kitab Al-Kanz. Ya. Ya. Kanzud Daqaiq. Ya. Ibnu Abidin itu di dalam kitab Ar-Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Ini semua adalah kitab fikih mazhab Hanafi. Sahibul Hidayah. Kalau di dalam mazhab Maliki, Ibnu Rusdi itu dalam kitab Nawazil. Al-Allama Al-Qarafi, ya, itu juga disebutkan. Ya, di dalam kitab Al-Furuq. Ya. Apalagi Ibnul Hajj itu di dalam kitab Al-Madkhal, wa Syekh Abu Zaid Al-Qasi itu di dalam ini tidak disebutkan kitabnya. Wal Khattab itu disebutkan di dalam kitab syarahnya, kitab yang ditulis oleh Khalil. Kalau Imam Mazhab Syafi'i itu termasuk misalnya Imam Asy-Syarbini dalam kitab Asy-Sirajul Munir, Imam Nawawi dalam kitab Raudhatu At-Talibin, ya, Suyuti, Subki, Ibnu Salah dalam Fatawi. Banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan mengenai masalah bagaimana membacakan Al-Quran kepada orang mati. Mereka semuanya berkesimpulan bahwa itu thawabuhu wasal ilal mayyiti, pahalanya itu sampai kepada orang mati kalau diniatkan. Saya kira ini sebagai pengantar, ya. Kalau ada yang bahkan Imam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan hal yang sama. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Man i'taqada anna al-insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad kharaqa al-ijma'ah. Barang siapa yang meyakini, menganggap bahwa seorang tidak akan mendapatkan kecuali amalnya saja pribadi, maka dia telah menyalahi kesepakatan para ulama. Itu artinya adalah bahwa orang itu hidup mati, di samping mendapatkan amal ibadahnya sendiri, kalau ada orang ingin berbuat baik kepadanya, juga dia bisa mendapatkan itu. Itu makna daripada pernyataan Imam Ibnu Taimiyah yang dituliskan di dalam kitab yang kita baca ini. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita masih ada waktu kurang lebih 1/4 jam ya. Apa tahu ada yang ingin bertanya, silakan, atau mungkin berkomentar, boleh, silakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya bertanya tentang apakah boleh menurunkan atau menaikkan orang yang sudah meninggal? Ya. Apakah boleh menurunkan atau menaikkan orang yang sudah meninggal? Menghajikan? Ya. Boleh. Iya, umrah. Diniatkan saja. Kalau haji Pak, misalnya ada orang tua meninggal atau kakek kita mau hajikan, kita hajikan, tidak apa-apa. Perempuan laki boleh, misalnya nenek, tapi cucunya laki boleh, atau mungkin kakek tapi cucunya perempuan, boleh dia yang hajikan. Cuma catatannya satu, harus yang bersangkutan sudah haji. Ya, itu namanya badal haji kalau dalam ilmu fikih. Ya, misalnya ada kakek saya meninggal, dia meninggal kasihan tapi belum haji, saya mau hajikan, bisa, tapi dengan catatan saya harus haji. Kalau saya belum haji, tidak boleh saya yang hajikan. Ya, kemana saya mau hajikan orang, nah saya saja belum. Kira-kira bahasa ogina makaruke, agak dia sih. Nilo kumani tenaiko lagi deh itu ya kira-kira. Tapi kalau seandainya ini bisa dikasih sama orang yang sudah haji.
Ya, kalau umrah bisa kita niatkan. Kalau umrah tidak mesti orang itu sudah haji, tidak mesti. Misalnya kita baru naik umrah, belum pergi haji. Kita sudah umrah, saya masih pengen umrah lagi, pergi lagi. Tapi ini untuk orang tua saya, tidak apa-apa. Insya Allah itu pahalanya sampai kepada yang diniatkan. Ya, jadi caranya sama dengan biasa, cuma niatnya itu. Kita niatkan bahwa ini umrah, pahalanya saya tujukan kepada orang tua saya atau kakek saya atau nenek saya. Ya, tapi kalau haji tidak boleh kalau yang bersangkutan belum melaksanakan haji. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ini masih berkaitan dengan pahala yang diberikan kepada saudara dalam masyarakat kita. Salah satu budaya semacam dua biasanya di budaya yang dilakukan di masyarakat kita, kalau sudah lebaran itu lebaran, ya, ada kebiasaan orang tua biasanya mendoakan, artinya ada semacam acara untuk mendoakan menggunakan bahasa Inggris. Apa yang dari membacakan Al-Quran bagi semuanya dilakukan ini mengenai yang sebenarnya. Ya. Ya. Sama dengan yang pertanyaan pertama nanti ini kan ada supaya ini dibutuhkan kepada al-Quran. Artinya ada sama. Ya, cuman begini, ini masalah teknis saja. Kalau kita menyumbang, biasanya kan diumumkan almarhumah sekian. Sejak kapan almarhumah datang menyumbang di masjid? Itu masalah teknis saja itu. Jadi tidak apa-apa keluarga, misalnya keluarga Abdurrahman, sumbangan keluarga Abdurrahman sekian, pahalanya ditujukan kepada almarhum atau almarhumah, ya. Kira-kira bahasanya begitu. Ya, insya Allah itu tidak ada masalah itu. Ya, itu wasal. Karena itu adalah bagian dari kebajikan dan itu sifatnya umum. Ya. Baca-baca. Saya ingin menjelaskan bahwa baca-baca itu kapan saja. Ya, saya ingin baca-baca kalau mau di doa sebenarnya. Doa itu kan bahasa Arab, baca-baca itu bahasa Carogi. Ya. Doa itu kalau definisi doa, Bapak Ibu sekalian, kata ulama, ad-du'a huwa talabun minal adna ilal a'la. Yang dimaksud dengan doa itu definisinya adalah satu bentuk permintaan dari bawah ke atas dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, yang maha tinggi, gitu. Nah, jadi doa itu kapan saja bisa dibaca, di mana saja. Jadi tidak mesti misalnya nanti dalam kondisi tertentu atau kesempatan tertentu, momen tertentu baru doa itu dibaca. Maka dia nama baca doa dari ko lenna ibu bembe ya rega lenna ibu rasa itu hanya aksesoris saja itu yang dibaca. Jadi yang dibaca itu bukan itu yang sampai. Maka ada burasanya latu ulu bembe latu. Pak, ini pemahaman masyarakat kita terkadang begitu. Baca kalaki demi ngerangi latomu.
Waktu tu lewat apa dina mandre bepanu. Bepaga sendiri. Jadi dia buatkan itu baru dia baca-baca. Nanti setelah itu dia tinggalkan bilang, jangan dulu karena latukmu di situ lagi makan kue itu, Pak. Kan begitu, tidak ada yang begitu. Pak Irko mati nih tahu, Pak. Kalau orang sudah mati tidak akan bisa lagi makan apa. Tidak bisa lagi. Ya. Tapi kalau doa yang kita panjatkan, insya Allah. Ya. Kan waladin salihin yada'ulah. Ada anak salehnya selalu senantiasa mendoakan. Jadi itu hanya tradisi biasa, tradisi belaka ya. Ya, tradisi artinya adalah kita tidak meyakini bahwa yang dibaca itu yang sampai. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi bukan dagingnya sembelihan itu, bukan darahnya sembelihan itu yang sampai kepada orang itu, tapi yang sampai adalah takwa di antara kita. Maksudnya ya itu hanya pelengkap saja. Ya, tapi sekali lagi memang ini perlu ada pelurusan karena di masyarakat kita memang cuma baca-baca mah kuaro biasa tak pernah ciri pun aja dulu mugese lo itu Pak. Mandri dulu soko nenemu. Tiga nasi nenekku ke depukona aja nama rukah. Itu kalau yang begitu itu tidak ada dalam Islam, tidak ada begitu. Itu khurafat. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau baca-bacanya sebagai doa itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Tapi bukan berarti bahwa seperti saya katakan, ia pana milodo tawen riko angka dia ngoloi, angka dioloi, angka diolota. Ya. Jadi maka kepada yang misalnya kita pengajian begini, majelis taklim begini, tidak mesti ada kue. Tapi kok ada kue sambil belajar begini majelis, alhamdulillah. Dan itu tidak salah. Di Arab juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, di Arab itu. Dan itu menjadi tradisi Nabi wasi teman-teman. Nabi SAW itu disebutkan di dalam kitab apalagi kitabnya ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nabi itu tidak pernah berkumpul dengan sahabat-sahabat kecuali mereka itu ada yang dikunyah, habis itu mereka pada pulang ke rumahnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing. Jadi itu tradisi Nabi itu makan begini tidak ada masalah. Ya miku makan di panitia denor di mandiri ke masjid Pak Karpet Soli, ya itu persoalannya lain. Ya. Alhamdulillah. Jadi penjelasan apa putanatan. Alhamdulillah. Masih ada? Ayo. Ya masih ada waktu kurang lebih 5 menit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dalam masyarakat biasanya atau sering dijumpai begini penyampaian tadi membacakan Al-Quran itu setelah orang meninggal. Pernah saya jumpai di tengah masyarakat atau di desa itu banyak kejadian seperti itu. Begini, sementara orang itu sakaratul maut, serta kemarin Minta nasihat kemana? Dibacakan ini surah Yasin supaya dia senang keras. Buat ingin nasihat lokan. Kemudian yang kedua, masalah membacakan surah Al-Quran kepada orang mati, apakah bisa membaca Al-Quran itu satu kali kita baca Al-Quran? Misalnya ayah ibu atau saudara-saudara satu kali kita baca bukan namanya juga benar. Iya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau berdasar pada kitab yang kita baca itu bisa. Ya. Cuma tadi kita tidak jelaskan.
Jadi tergantung niatnya. Sekali baca ditujukan kepada siapa, diniatkan saja di dalam hati. Iya, itu dijelaskan. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah agak diintetasir. Oh iya, itu warid. Itu disebutkan oleh para ulama. Ya, para ulama banyak menyebutkan tentang keutamaan surah Yasin. Ya, termasuk di sana dijelaskan bahwa orang yang senantiasa dalam keadaan sakaratul maut, kalau dibacakan akan dipermudah ya kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam kitab tafsir. Seperti misalnya kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Ya, itu disebutkan di sana. Jadi itu sesuatu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, di mana bawanda boleh. Ya, betuanda itu dijelaskan oleh ulama bahwa banyak memang apa istilahnya fadail. Ya kan ulama itu menulis fadailu aswar, kemuliaan-kemuliaan setiap surah. Ya, termasuk suratul Kahf, suratul Al-Mulk, surah Yasin, dan surah-surah yang lain punya keistimewaan sendiri-sendiri. Ya, dan itu dijelaskan oleh para ulama kita. Makasih. Kamu pada itu naga apa? Siapa tahu ibu-ibu di belakang ada yang mau komentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak barangkali mengenai kabar yang mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang bertauhid Asy'ari dan berfikih bahasa serta bertasawuf Imam Al-Ghazali dan Abu Quraish. Bagaimana atau Iya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuk, bukan itu saja. Jadi bukan didominasi oleh, termasuk bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita bicara secara itu tadi seperti yang kita ungkapkan, termasuk yang berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, termasuk Ahlul Hadis. Itu semua adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang termasuk misalnya yang berfikih, ya jelas. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bermazhab, itu orang tidak paham. Kan tidak ada yang kita lakukan, yesenge mazhab, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan mazhab itu pendapat. Ya, pendapat. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah itu terkadang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika misalnya saya takbir, Allahu Akbar, gini, ada orang tidak takbir, tidak angkat tangan maksud saya, tetap dia takbir, begini, Allahu Akbar, itu sudah mazhab. Itu kalau yang tidak angkat tangan itu mazhabnya Syiah gitu. Ya, kalau dia takbir Allahu Akbar tapi dia luruskan itu mazhabnya Maliki. Jadi tidak ada orang tidak bermazhab itu. Ya, itu contoh. Nah, orang yang bermazhab itu termasuk adalah Ahlussunnah. Kenapa? Karena mazhab itu adalah penegasan ulama bahwa Nabi itu pernah melakukan hal seperti ini, gitu. Ya, nah itulah, alhamdulillah, untung ada perbedaan begitu. Ya, apalagi kalau misalnya bertasawuf, tasawuf itu kalau dalam bahasa hadis disebut dengan ihsan. Kan Nabi itu ketika didatangi oleh Jibril ditanya, mahwal Islam, mal iman dulu, mal iman, mal Islam, wa mahwal ihsan. Apa itu iman? Anta syahada la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ila sabila. Itulah Islam. Wa mal iman? Apa yang dimaksud dengan iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qada'i khairihi wa syarrihi. 6 kan? Itu selesai. Wa ma huwal ihsan? Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Itulah tasawuf, kata ulama. Jadi tasawuf itu ada dasarnya. Kalau di kita baca Nas'atu ilmi tasawuf, itu sejak Nabi sudah ada. Cuman memang pada masa Nabi ilmu-ilmu itu belum berdiri sendiri, Pak. Belum ada istilah fikih, belum ada istilah tafsir, belum ada. Nanti belakangan itu baru ada istilah-istilah itu muncul. Ya, pada waktu dia saya hanya analogikan, ya. Dulu mungkin tidak ada istilah jalan makmur. Ya kan? Atau sejak dunia ini ada langsung ada jalan makmur. Nah, kira-kira belakangan itu jalan makmur kelurahan agak sana sih. Ya, itu maksud saya seperti itu. Jadi pada masa Nabi itu ulama-ulama sahabat itu, ya, Ibnu Khaldun itu hanya mengatakan qurra. Jadi yang ahli dalam hadis, ahli dalam tafsir, ahli dalam sejarah, ahli dalam macam-macam, mereka itu namanya sama, qurra namanya. Nah, sekarang beda. Oh, ini ahli hadis, ini pakar tafsir, ini Pak ini ahli matematika, ini ahli fisika, ini itu belakangan istilah itu muncul. Jadi bukan berarti bahwa hanya itu saja, tapi Asy'ari, Maturidi, ya Syafi'i kalau fikihnya, Hambali, Hanafi, itu adalah haula hum ahlus sunnah. Ya, mereka itu adalah ahlus sunnah. Ya. Makasih. Masih ada? Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Jadi bisa tadi Bapak menurut hadis yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang yang meninggal yang berbicara Yasin kecuali Allah akan mengingatkan asalnya. Yeah. Jadi kalau berbicara tentang orang yang meninggal itu maknanya luas, baik itu non-muslim ataupun muslim sendiri. Yeah. Jadi kalau misalnya ada orang muslim, kemudian anaknya yang beragama Islam, kemudian membacakan atau melakukan amalan-amalan, kemudian mengingatkan untuk orang tuanya yang ada beragama muslim, apakah apalagi sampai atau kembali kepada adat itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari kampung saya, kalau misalnya Idul Adha berkurban itu biasa orang-orang menyiapkan untuk orang tuanya atau ibunya. Dan apakah kita ulangi apa? Biasanya kalau kurban yang berkurban, ya. Biasa orang kampung saya itu menyiapkan untuk orang yang sudah mendahulunya. Apa yang disiapkan? Untuk orang mati. Mau diapakan? Oh, pahalanya. Ya, pahalanya tidak ada masalah. Saya kira dagingnya bila tarongeng ila tu'muye. Membusuk nanti dagingnya mubasir. Ya, kalau pahalanya seperti tadi kita jelaskan. Ya. Ya, kalau itu yang pertama hadisnya jelas itu maksus, khusus untuk orang muslim. Jadi bukan yang lain ya. Itu jadi ada istilah khas, ada am. Ya. Jadi ini dalil bicara khas. Maksudnya orang mati yang dimaksud di sini adalah orang muslim. Ya, kecuali kalau memang ada penjelasan langsung dari Nabi, misalnya begini. Nabi itu mengatakan paman saya itu
Abu Lahab setiap hari Senin itu diringankan azabnya oleh Allah di dalam kuburnya, kata Nabi. Setelah ditanya kenapa bisa diringankan azabnya di dalam kubur, kata Nabi SAW, karena dia sangat gembira ketika Rasulullah itu lahir. Jadi dengan kegembiraannya saja itu dia diringankan gitu. Ya, tapi kalau kita itu tidak, itu karena itu khas. Ya. Itu khas. Jadi ada dalil bersifat khusus, ada bersifat umum. Ya, kecuali komakadatu Nabi peta'anu karenganu diringankan karena dia begini dan begitu, itu. Tapi kalau mau dianalogikan ke sana, ya, saya kira penjelasan dari pertanyaan tak seperti itu. Makasih. Allahu a'lamu bishawab. Saya kira Bapak Ibu sekalian kita cukup, insyaallah. Kalau panjang umur nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.